Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Siti Ananda Azahra, yang artinya anak yang baik, terpuji, cerah, luar biasa. Nah, nama aku penuh dengan pujian ya teman-teman. Biasanya aku dipanggil Nanda atau Zahra juga boleh. Aku berasal dari Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Yang paling aku sukai dari tempat aku tinggal itu, di sana masih tentram, masih asri, daerahnya juga nggak sehirup pikuk kota-kota besar. Ngomongin tentang hobi aku menulis dan membaca. Aku udah hobi membaca dari aku SD. Aku punya kebiasaan buat seminggu sekali wajib beli majalah Bobo, dan aku juga banyak banget ngoleksi buku-buku dongeng ataupun cerita-cerita lainnya. Sejak SMP aku juga udah mulai ngoleksi buku-buku novel dari penulis-penulis favorit aku. Dan waktu SMA aku juga masih beli-beli buku novel. Cuman ada beberapa buku aku yang udah aku donasikan ke perpustakaan sekolah. Ada yang udah aku kasih ke teman-teman aku, dan ada juga yang buat tugas-tugas sekolah. Buat teman-teman yang minat sama buku novel, kalian bisa DM IG aku karena aku mau pre-love buku-buku aku. Karena sekarang aku lebih nyaman baca di internet daripada baca di buku fisik. Yang buat aku masuk ke jurusan ilmu komunikasi ini adalah karena rekomendasi dari guru-guru aku. Dan setelah aku searching tentang apa itu ilkom, apa aja mata pelajarannya, setelah itu apa prospek kerja ke depannya, aku dari situ udah mulai cinta mati banget sama ilkom, karena menurut aku basic aku itu ada di ilmu komunikasi. Nah, jadi semenjak itu juga aku memperjuangkan ilmu komunikasi ini sampai titik darah penghabisan. Waktu SMA aku ikut organisasi OSIS. Di situ aku ikut 2 periode. Di periode pertama aku di divisi dokumentasi atau sekarang mungkin lebih dikenal dengan PDD. Habis itu di periode kedua aku menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Mata kuliah ini tentunya aku pengen tahu lebih jelas lagi, lebih detail, lebih dalam tentang apa itu public relation, apa itu PR, apa itu humas, dan apa kedudukan humas atau PR ini di sebuah organisasi. Setelah itu apa kerjanya PR di organisasi atau di sebuah perusahaan, dan jaringan-jaringan PR itu apa aja. Nah, semenjak itu aku jadi suka banget sama public relation ini, dan public relation ini menjadi salah satu mata kuliah favorit aku di semester 1 ini. Hal yang pengen aku capai di masa kuliah ini adalah aku pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi aku nantinya, dan juga ilmu yang berkah. Dari ilmu ini aku pengen ilmu ini nantinya akan memberikan feedback balik ke aku dengan baik, dan aku bisa menggunakan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Dan aku pengen lulus tepat waktu, serta kalau bisa mungkin kumlot, tapi ya gitu. Ada 3 hal yang menjadi nilai plus dari aku. Yang pertama adalah aku mempunyai rasa empati yang tinggi. Jadi di saat teman-teman aku lagi sedih, aku juga ikut menenangkan teman aku. Aku tanya dia gimana cara biar dia senang lagi, seperti itu. Setelah itu aku bisa kerja di bawah tekanan, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika dilihat aku mampu buat ngejalani semua itu walaupun bertabrakan, dan aku masih konsisten buat ngerjain satu ataupun step by step. Yang terakhir dan yang ketiga itu mungkin bisa dibilang aku royal, karena kalau menurut aku ya, kalau dia teman dekat aku juga nggak peduli seberapa uang yang keluar buat dia, karena menurut aku jajanin teman-teman aku itu adalah sebuah kesenangan bagi aku tuh sendiri. Beda lainnya kalau aku nggak kenal sama dia, baru deh. Aku paling percaya diri ketika aku bisa ditunjuk atau dipilih sama, mungkin dulu sama guru-guru aku ya, buat jadi pemandu acara. Dan itu ngebuat diri aku kayak, wah ternyata aku ini punya kelebihan, aku punya potensi di bidang itu, di bidang mungkin di bidang MC. Nah, di situ aku percaya diri.
Makanya ketika aku ditunjuk atau aku dipercayai buat melakukan sesuatu, di situ aku bangga sama diri aku sendiri. Keterampilan yang aku kuasai mungkin saat ini adalah public speaking, karena dari SMA aku udah mulai ngisi-ngisi acara, aku udah beberapa kali jadi MC. Jadi di situ aku udah ngeliat potensi aku di bidang public speaking. Walaupun mungkin ngomongnya masih belibet, tapi kalau ngomong di depan orang aku udah bisa percaya diri. Yang paling aku nikmati saat belajar adalah aku bisa mempelajari hal-hal baru, didukung juga dari suasananya, kayak dingin, nggak panas, nggak gerah. Itu buat aku lebih nyaman lagi, lebih enjoy lagi ketika belajar. Dan ketika belajar tapi nggak buru-buru, jadi belajarnya terkesan santai, pelan-pelan, tapi ilmu yang didapat juga jelas. Itu sih yang paling aku sukai, yang paling aku nikmati ketika aku bisa belajar ataupun saat aku bekerja. Ketika aku ditunjuk, aku dipercayai untuk memandu suatu acara, di situ aku menganggap bahwa diri aku ini hebat dan punya potensi yang baik seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Kalau dari aku sendiri sih lebih mementingkan ke arah akademik. Nah, ketika di akademik itu udah bagus, udah nampak potensinya, baru deh aku mengembangkan diri aku lagi di kegiatan luar akademik. Hambatan utama yang aku alami adalah aku masih berada di zona nyaman aku. Aku sebenarnya masih belum berani untuk mengambil atau mencoba hal-hal yang baru yang di luar dari konteks zona nyaman aku. Jadi aku masih takut untuk memulai dari awal lagi. Padahal sebenarnya aku suka banget mempelajari hal-hal baru, tapi rasa takut aku itu membuat rasa percaya diri aku jadi tertutup. Seperti itu sih. Untuk cara ngatasinya mungkin aku bakal mencoba memberanikan diri aku lagi, bahwasannya belajar hal yang baru itu adalah hal yang biasa juga sebenarnya, karena membersihkan rasa takut itu juga nggak ada gunanya sih. Hal yang paling sulit yang aku alami saat ini adalah aku jadi sulit untuk bersosialisasi. Padahal sebenarnya aku adalah anak yang extrovert gitu. Aku enjoy aja sama orang-orang baru. Tapi nggak tahu ya, semenjak di kuliah aku jadi agak lebih tertutup dan lebih mengasingkan diri sih dari orang-orang baru. Nggak tahu kenapa. Hal yang ingin aku pelajari lagi yaitu adalah dalam berpublic speaking, karena menurut aku cara berpublic speaking aku ini masih kurang, cara ngomong aku masih belibet, penataan kata-katanya juga masih terlalu banyak, pokoknya nggak bagus deh. Nah itu aku pengen belajar lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah mungkin langkah awal yang aku ambil untuk mengatasi masalah itu tadi adalah mengikuti kelas-kelas public speaking, mau itu online ataupun secara offline. Nah kalau sekarang mungkin aku lebih banyak kegiatan online, aku ikut seminar-seminar ataupun aku cuman nonton dari YouTube, dari TikTok, dari konten-konten kreator yang membahas tentang public speaking itu tadi. Dari situ aku mulai belajar. Mungkin di lain kesempatan aku bakal ngambil kelas public speaking. Tapi di kurangnya aku di public speaking ini, sebenarnya public speaking adalah salah satu keterampilan yang paling relevan buat aku dan mungkin masa depan aku. Karena public speaking ini kayak udah melekat gitu di diri aku, dan aku tahu dengan public speaking aku punya ini, aku harus tujuinnya kemana, aku harus ikut kegiatan apa dan seterusnya. Nah langkah pertama yang aku ambil untuk mengembangkan public speaking aku ini tadi, mungkin aku bakal ikut organisasi-organisasi seperti yang ada di kampus kayak Siska TV, Siska FM, atau mungkin aku bakal join organisasi Himakom, Dema, yang mengharuskan aku memang untuk berkomunikasi ataupun berbicara. Jadi cara berbicara aku atau cara aku berkomunikasi, cara aku berpublic speaking biar lebih matang lagi. Seperti yang aku bilang tadi, aku juga belajar lewat internet dari YouTube, TikTok maupun dari Twitter, karena zaman sekarang itu lebih mudah men-searching yang ada di internet.
Kalau dari buku, aku mungkin baca, tapi buku yang ada di internet, bukan buku fisik gitu sih. Aku lebih memanfaatkan media-media sosial. Aku menonton, lalu aku praktekkan. Tokoh inspirasi aku itu adalah Kak Safiera Putri. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Kak Safiera itu adalah salah satu peserta Clash of Champions atau COC yang waktu itu sempat viral juga acaranya. Nah, Kak Safiera ini adalah selain cantik, dia orang yang cerdas teman-teman. Dia mulai berani pergi ke negeri orang untuk belajar. Dan sekarang Kak Safiera itu berkuliah di KAIS, salah satu kampus bergengsi yang ada di Korea Selatan. Dan itu ngebuat aku jadi termotivasi buat terus belajar dan terus berani untuk belajar di mana aja dan kapan aja. Mungkin next time aku bakal belajar di negeri orang juga kayak Kak Safiera juga. Aku never know. Yang membuat aku terus termotivasi adalah dukungan dari orang-orang di sekitar aku yang terus support aku dengan baik dan mendukung aku ketika aku ikut kegiatan apapun itu, selagi kegiatan itu positif. 3 nilai hidup yang mempengaruhi ketika aku mengambil keputusan adalah nilai empati, nilai kejujuran, dan juga nilai kebaikan. Karena menurut aku ketiga poin ini tuh penting untuk kita menjalani hidup sehari-hari sih teman-teman. Yang memotivasi aku untuk terus belajar walaupun banyak tantangannya itu adalah pasti orang tua, karena banyak sekali harapan-harapan orang tua yang diberikan ke aku, dan juga mungkin sebagai seorang anak aku memiliki tanggung jawab untuk bisa membanggakan mereka. Jadi itulah yang membuat aku terus untuk belajar, untuk mengeksplor hal-hal baru, karena aku pengen menjadi anak yang dibanggakan bagi orang tua, nusa, dan bangsa. Ketika aku kehilangan motivasi, mungkin aku bakal mengistirahatkan badan aku bakal nge-charger diri aku sendiri dari awal. Setelah itu aku duduk tenang, mulai mencari motivasi-motivasi baru yang bisa membangkitkan semangat aku lagi. Biasanya aku juga bakal jalan-jalan, walaupun sekedar nyari angin, bisa makan makanan enak, itu juga bisa meningkatkan aku dari keterpurukan. Cara aku menyeimbangi antara belajar, organisasi dengan diri aku sendiri adalah dengan membuat jadwal. Itu biasanya aku buat juga di alarm antara jam segini dan jam segini itu aku harus ngapain. Baru setelah itu jam segini aku harus ngapain. Misalnya pagi ke sore hari itu buat belajar di organisasi, dan ketika malam itu minimalnya tuh 4 jam aku tidur untuk diri aku sendiri, untuk beristirahat dan lain-lain gitu sih. Nah, setelah itu apa kebiasaan buruk aku yang menghambat produktivitas aku itu tadi? Namanya manusia itu suka khilaf kan, jadi kadang aku suka kebablasan. Kayak aku tuh mungkin aku istirahat sebentar main HP, tapi ujung-ujungnya kebablasan. Kayak itulah khilaf aja. Kadang alarm udah bunyi, aku seharusnya udah ngapain, tapi aku abai aja. Itu sih, kurang konsisten. Aku adalah tipe orang yang sebenarnya nggak suka menunda-nunda tugas, karena selagi aku bisa mengerjakannya cepat, ya udah aku kerjain saat itu juga ketika tugas itu dikasih ke aku. Karena semakin lama aku ngerjain tugasnya, pasti semakin lama juga siapnya. Kadang kalau misalnya udah H-1 gitu malah keburu-buru, akhirnya tugasnya tuh nggak maksimal, nggak bagus. Jadi aku orangnya ngerjain tugas tuh jauh-jauh hari. Jadi ketika orang sibuk, aku udah santai. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, aku bangga sama diri aku sendiri tuh waktu aku keterima di ilmu komunikasi. Nah, akhir-akhir ini aku bangga banget sama diri aku ketika aku diterima di Suska TV. Walaupun belum jadi kru aktif, masih magang-magang, tapi aku udah bangga banget sama diri aku sendiri. Dari sekian banyak orang, aku bisa. Doain ya, semoga aku bisa lolos di
tahap akhir dan aku bisa jadi proaktif. Seneng banget. Cara aku menjaga hubungan baik antara aku sama teman aku, sama keluarga, ataupun sama rekan kerja adalah dengan memiliki rasa empati yang tinggi. Karena sebisa mungkin aku lebih mementingkan perasaan orang lain daripada perasaan aku sendiri. Karena dengan begitu, aku pengen yang lain juga memberikan feedback yang baik ke aku. Cara aku mengelola emosi aku ketika sedang terjadi konflik adalah aku lebih memendam amarah aku sendiri tanpa harus berkeras sih. Jadi aku selesaiin itu dengan diam, silent treatment. Karena aku takut karena aku marah-marah jadi mempengaruhi orang-orang di sekitar aku. Seperti itu. Aku nenangin diri aku setelah itu. Cara mengukur diri aku apakah sudah berkembang atau belum adalah ketika aku sudah mengetahui lebih banyak hal dan aku lebih berani untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baru, dan aku nggak ngestak di situ-situ aja. Disitulah aku mengukur bahwasannya diri aku itu udah mulai berkembang jauh. Aku bukan orang yang anti kritik, jadi ketika aku dikritik, ketika aku diberikan masukan, aku terima dengan lapang dada, selagi kritikan itu masih berada di jalur yang aman gitu ya, bukan di luar jalur. Karena kalau misalnya udah melenceng sedikit, baru deh aku ngerasa, hah kok kayak gini sih, kok kayak gitu, kok kamu kayak gitu sih ke aku. Peluang terbaru aku saat ini untuk mengembangkan diri aku adalah mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Mungkin gak ada ya kesempatan yang aku lewatkan dan akhirnya bikin aku nyesel. Karena kalau ada peluang sedikit pun itu sebisa mungkin aku manfaati dengan sebaik-baik mungkin dan biar aku gak menyesal. Nah itu tadi teman-teman, cerita-cerita dari aku tentang siapa ini aku. Semoga teman-teman bisa mengenali diri aku ya dari video yang aku bikin ini. Aku Nanda, pamit undur diri and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.